Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang paham sosialisme. Sosialisme dari kata sosial dan isme, artinya adalah paham ini berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia secara kolektif atau keseluruhan. Jadi kalau bahagia itu nggak cuma kelompok tertentu aja, tapi seluruh kelas masyarakat itu harus bahagia. Ini sosialisme lahir karena adanya reaksi terhadap revolusi industri atau adanya liberalisme. Dimana kan kalau di liberalisme yang bahagia yang punya uang aja, yang bebas benar-benar menjalankan perekonomiannya. Jadi yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Nah, maka lahirlah gerakan sosialisme ini, dampak dari adanya revolusi industri pada abad ke-19. Jadi inti dari sosialisme adalah kebahagiaan secara kolektif, artinya semuanya harus bahagia secara bersama-sama. Nah, perkembangan sosialisme dipengaruhi oleh masyarakat yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Di sini sosialisme akhirnya berkembang, tadinya kan cuma untuk kesejahteraan masyarakat, tapi akhirnya sosialisme berkembang pertama menjadi sosialisme demokrasi. Nah, ini yang mencetuskan adalah Edward Bernstein, di mana sosialisme demokrasi ini berpegang pada asas demokrasi yang tidak sejalan dengan kekerasan sosial dan revolusi fisik. Jadi kalau mau bahagia, ya kita bahagianya kita cari dengan cara yang tidak pakai kekerasan sosial atau revolusi fisik. Nah, lalu selanjutnya sosialisme yang berkembang ke arah anarkisme ini merupakan kondisi masyarakat yang ingin tidak adanya sosok pemimpin atau tidak adanya orang yang lebih tinggi derajatnya. Jadi no leader just together. Artinya nggak ada yang namanya derajat vertikal. Jadi semua orang tuh horizontal, semua orang tuh sama, nggak ada yang namanya atasan, nggak ada yang namanya bawahan. Nah, ini namanya sosialisme yang mengarah ke anarkisme, karena di sini pandangan ini menyatakan kalau manusia itu mampu hidup harmonis tanpa adanya orang yang berkuasa. Jadi nggak boleh ada yang berkuasa. Nah, ini tergantung pandangan kalian ya. Kita bisa nggak sih hidup secara damai tanpa adanya penguasa di dalamnya. Nah, itu karena itu nanti akan mengarah ke anarkisme. Kalau ada penguasa di dalamnya akan mengarah kepada anarkisme. Nah, selanjutnya pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Oke, berkat adanya sosialisme di Asia dan Afrika ini melahirkan ajaran baru, yaitu ajaran sosialisme dan komunisme, di mana kebanyakan orang Asia dan Afrika yang sebagian besar adalah buruh itu membuat serikat sendiri atau membuat perkumpulan sendiri, di mana mereka mengharapkan kelas-kelas pekerja itu atau kelas-kelas buruh itu dihargai keberadaannya. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke paham nasionalisme. Ingat ya, nasionalisme ini beda dengan patriotisme. Kalau patriotisme adalah cinta tanah air, sedangkan kalau nasionalisme itu dapat diartikan mencintai bangsa dan negara sendiri. Oke, ini berdasarkan dari gagasan dari suatu bangsaan dalam suatu wilayah politik kenegaraan. Jadi kita sadar kita tuh sebagai bangsa yang sama, mempunyai cita-cita yang sama, mempunyai pengalaman hidup yang sama, makanya kita mencintai tanah air kita. Akhirnya menciptakan rasa patriotisme. Nah, semangat nasionalisme ini muncul dari semangat The Glorious Revolution yang muncul di Inggris tahun 1689 hingga akhirnya menyebar ke Amerika Serikat dan juga ke Eropa. Jadi nasionalisme ini rasa bangga akan tanah airnya ya. Gerakan nasionalisme di berbagai kawasan. Yang pertama di Tiongkok. Di Tiongkok ini dilatar belakangi karena rakyat kecewa terhadap pemerintahan dinasti Manchu, di mana dinasti Manchu ini adalah, atau Manchuria ya kalau kalian cari di internet, ini adalah dinasti yang bukan bangsa asli Tiongkok ya. Jadi bangsa Manchuria atau bangsa Mongol ini jadi gini, di Cina itu ada yang namanya dinasti Cina. Kerajaan yang dinasti yang ada di Cina. Nah, kebetulan pada saat tersebut yang berkuasa di situ berasal dari dinasti Manchu, di mana orang Manchu ini adalah orang-orang Mongol yang bukan orang asli Tiongkok tapi bisa memimpin Tiongkok. Nah, inilah yang mengakibatkan orang-orang asli Tiongkok merasa kok saya dipimpin sama orang yang bukan asli Tiongkok, makanya muncullah rasa kebanggaan akan rasnya, rasa kebanggaan akan tanahnya, maka mereka melakukan yang namanya revolusi di sini. Nah, nasionalisme Tiongkok muncul dengan revolusi Tiongkok pada abad ke-19. Oke, lalu selanjutnya di Jepang. Kalau di Jepang ini berawal dari restorasi Meiji yang sudah Ibu sebutkan kemarin, yaitu berupa pembaruan di berbagai bidang yang diterapkan oleh Kaisar Meiji. Jadi Kaisar Meiji ini adalah kaisar yang melakukan perubahan di berbagai sisi.
Untuk apa? Untuk membangkitkan Jepang menjadi lebih maju lagi, karena semangat untuk membuat Jepang menjadi lebih hebat. Nah, berkat restorasi Meiji ini akhirnya Jepang tumbuh menjadi negara kuat dan modern karena tadi adanya rasa cinta tanah air atau rasa bangga akan tanah airnya itu membuat akhirnya semua masyarakat Jepang bersatu untuk membantu restorasi Meiji tersebut. Lalu di India di latar gerakan nasionalisme itu lahir karena adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan Inggris. Lalu terinspirasi pemikiran Mahatma Gandhi yang menyarankan perjuangan melawan penjajahan berupa ini langkah-langkahnya Mahatma Gandhi ada satyagraha, ahimsa, hartal dan swadesi. Inti dari ini harus kalian hafalkan ya, satyagraha, ahimsa, hartal dan swadesi. Ini intinya adalah mencintai semua yang lahir di tanahnya. Jadi melakukan mogok kerja, tidak melakukan pembunuhan, lalu hanya memakai barang-barang buatan tanah air, itu adalah langkah-langkah yang diciptakan oleh Mahatma Gandhi agar supaya masyarakat India makin mencintai India apa adanya, bukan mencintai Inggris lagi. Lalu ditandai dengan munculnya organisasi kebangsaan seperti All Indian National Congress dan juga Muslim League. Oke, lalu selanjutnya di negara Mesir. Di negara Mesir ini muncul karena adanya gerakan Wahabi yang menentang kekuasaan Turki Utsmani. Jadi Mesir saat itu berada di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Jadi ibarat kata istilahnya adalah dijajah oleh Turki Utsmani. Nah, mereka ingin mengusir Turki Utsmani karena yang melakukannya adalah orang-orang yang berada di bawah gerakan Wahabi. Nah, nasionalisme Mesir ini makin muncul, makin besar keberadaannya ketika Napoleon Bonaparte dari Prancis itu membawa nilai liberalisme dan nilai nasionalisme tahun 1798. Jadi di Prancis dinyatakan kalau kita memang mau merdeka, ya merdeka aja, kita bebas kok untuk menentukan kemerdekaan negara sendiri. Akhirnya karena terinspirasi oleh Napoleon Bonaparte dengan paham-paham liberal dan nasionalismenya, makanya Mesir lama-kelamaan ingin memerdekakan negaranya. Lalu nasionalisme Mesir makin memuncak ketika Arabian Pasha mengadakan pemberontakan terhadap penjajah saat itu tahun 8182. Nah, kalau di Turki ini yang mempelopori gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Anwar Bey untuk memperkuat persatuan kebangsaan Turki. Jadi untuk semakin menunjukkan kalau bangsa Turki adalah bangsa yang bisa berdiri gitu. Nah, selanjutnya gerakan nasionalisme karena kan sebelumnya Turki itu tuh bentuknya adalah kesultanan ya. Nah, lalu selanjutnya gerakan nasionalisme dilanjutkan oleh Mustafa Kemal Pasha. Nah, inilah yang membuat Turki yang tadinya berbentuk kesultanan Kesultanan Utsmani itu berubah menjadi negara Turki atau Republik Turki. Jadi bukan lagi kesultanan tapi dirubah menjadi negara biasa, bukan lagi kesultanan. Nah, inilah yang membuat akhirnya Mustafa Kemal Pasha dianggap beberapa orang dari orang Turki menganggap Mustafa Kemal Pasha sebagai pahlawan karena berhasil menyelamatkan Turki dari kehancuran penjajahan bangsa Eropa. Lalu tanggal 29 Oktober 23, Pasha akhirnya memproklamasikan berdirinya Republik Turki dengan dia sebagai presiden pertamanya. Lalu di Indonesia ini muncul gerakan nasionalisme itu muncul karena adanya berita penjajahan akibat rasa penderitaan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Lalu munculnya golongan intelektual seperti yang Ibu kemarin bilang, karena adanya politik etis, maka muncullah orang-orang pintar pada abad ke-20 yang akhirnya mempercepat proses rasa bangga atas tanah air. Lalu puncak nasionalisme terjadi pada masa Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda, di mana pemuda sadar mereka bukan lagi bagian dari daerah, tapi mereka bagian dari bangsa secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah gerakan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme ini adalah paham di mana intinya mengagungkan tentang agama Islam. Nah, latar belakang lahirnya Pan-Islamisme karena adanya kemunduran pengaruh kerajaan Islam pada abad ke-19. Jadi, pada abad ke-19 kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam itu seperti yang seperti kita tahu ya, kesultanan itu banyak sudah runtuh atau mundur kekuasaannya. Bahkan banyak negara-negara yang tadinya berbentuk kerajaan Islam atau kesultanan itu menjadi negara republik biasa saja. Pan-Islamisme ini berpengertian mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia. Jadi ingin menyatukan seluruh muslim yang ada di Indonesia. Tokoh pendukung Pan-Islamisme ada Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan juga Hasan Al-Banna. Ini yang paling terkenal, mungkin kalian
paling terkenal sama Hasan al-Banna, karena Hasan al-Banna adalah salah satu yang membuat Ikhwanul Muslimin di Mesir. Oke, selanjutnya pengaruh pan-Islamisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan di Afrika. Ini membangkitkan rasa yang kuat karena apa? Karena ini dilandasi oleh agama ya. Karena kalau udah pakai agama kan orang udah nggak mikir lagi pakai logika ya. Jadi kalau apapun kalau soal agama pasti akan dilakukan, terutama bagi negara-negara yang mayoritasnya Islam seperti kawasan Asia Afrika, karena sebagian besar kan banyak negara muslimnya. Lalu tumbuhnya nasionalisme negara Asia Afrika untuk saling membantu. Jadi saling membantu atas dasar keagamaan. Misalnya Indonesia membantu Malaysia lepas dari Inggris karena atas dasar keagamaan dan lain sebagainya. Jadi mewujudkan negara-negara yang merdeka, negara-negara muslim yang merdeka. Oke, selanjutnya beberapa negara yang terpengaruh pan-Islamisme, contoh kalau Indonesia itu karena adanya peran para ulama ya, peran para ulama yang melakukan ibadah haji, lalu menempuh pendidikan di Timur Tengah, lalu mereka kenal sama ide pan-Islamisme, lalu akhirnya ketika mereka pulang ke sini mereka sadar, oh ya di dalam Islam itu nggak ada yang namanya penjajahan. Makanya orang-orang Indonesia yang pergi haji ke Arab sana pulang ke Indonesia membawa semangat kemerdekaan atas dasar pan-Islamisme. Begitu juga orang Mesir pan-Islamisme itu seperti yang bilang tadi karena lahir karena dibentuknya organisasi Ikhwanul Muslimin oleh Hasan al-Banna. Lalu Hasan al-Banna itu pun memerangi hal-hal buruk yang terjadi di pemerintah Mesir yang diwariskan oleh Muhammad Ali Pasha. Jadi dengan semangat Islam dia ingin menciptakan lagi negara Mesir yang Islami, yang anti dengan penjajahan. Lalu Irak, kalau di Irak tahun 32 semangat pan-Islamisme itu ingin lepas dari penjajahan dan juga gerakan anti terhadap Barat, karena Barat ini dianggapnya seperti penjajah. Lalu di Pakistan tokoh yang paling terkenal karena dia juga yang membuat salah satu membuat ASEAN itu adalah tokoh reformis Islam yang bernama Muhammad Ali Jinnah. Jadi intinya adalah mendorong pergerakan Pakistan untuk lepas dari India dan untuk membuat sebuah negara yang merdeka berdasarkan agama, yaitu agama Islam. Oke, Ibu kira untuk materi semester 1 di Sejarah Peminatan kelas 11 sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.